Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gue bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 119 sampai chapter 125. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau Makoto komunikasi sama selain bawahannya tuh pakai teks. Jadi sama kayak animenya. Cuma di sini gua tuh nggak mungkin jelasin terus kalau Makoto pakai teks. Jadi gue harap kalian tuh ngerti kalau lagi ngobrol sama selain bawahannya itu artinya Makoto tuh ngobrol pakai teks. Saat ini Sairis tuh melihat Putri Lily. Ternyata Putri Lily tuh lagi mengawasi Makoto. Alasan Lily datang ke akademi itu semua karena dia tuh mau menyelidiki Makoto. Sejak bertemu sama Tomoe, Lily tuh mencari tahu segala hal tentang Makoto. Keberadaan Tomoe itu sangat berbahaya bagi Lily. Saat ini Sairis menyapa Lily. Di sini setelah basa-basi, Lily tuh nanya kenapa Sairit tertarik sama Makoto. Negara Lorel adalah negara yang penuh rahasia, tapi Sairit tuh sampai turun tangan langsung untuk bertemu Makoto. Di sini Sairit cuma bilang kalau dia tuh penasaran sama perusahaan Kuzunoha. Sairit tuh di sini nanya kepada Lily tentang Makoto. Lily bilang yang dia tahu kalau Makoto tuh adalah guru sementara di akademi dan Makoto juga mempekerjakan demi-human di perusahaannya. Sairit di sini mengangguk seolah dia tuh baru tahu. Lily juga di sini terus mikirin strategi terbaik dalam menyelidiki Kuzunoha. Mereka berdua saat ini masih ngobrol. Tentunya di setiap obrolannya terdapat sisipan untuk mencari informasi. Lily di sini bertanya tentang bubuk Messio di negara Lorel. Lily tuh mau tahu banyak tentang itu. Sairit bilang kalau dia nggak masalah ngasih tahu tentang Messio. Tentunya Sairit tuh nggak mungkin ngasih tahu semuanya. Yang dikasih tahu tuh cuma yang gak bahaya. Di sisi lain, Lily juga tahu kalau Sairit tuh gak mungkin ngasih tahu semuanya. Tujuan Lily tuh saat ini cuma membuat Sairit takluk di hadapan Tomoki. Di sisi lain, saat ini Shogun negara Aion tuh menemui Rembrandt. Di sini Shogun bertanya, kenapa Rembrandt tuh gak bawa pengawal? Rembrandt bilang kalau itu gak perlu. Dia tuh bakal sangat aman karena ada Makoto. Di sini Shogun tersenyum karena Rembrandt tuh bisa menjinakkan Makoto dengan baik. Karena mau ngobrol lebih banyak, Rembrandt dan Shogun tuh pindah tempat. Lisa yang mendengar percakapan tuh dalam hatinya hanya tersenyum ketika Shogun berbicara tentang menjinakkan Makoto. Bagi Lisa, Shogun adalah orang bodoh yang beruntung bisa dapat tahta karena keturunan. Lisa juga ingat masa lalu di mana Shogun dan anaknya mau melamar anak dari Lisa. Hal itu bagi Lisa sangat menjijikan karena orang tua dan anak tuh mau menikah dengan orang yang sama. Gak lama datanglah Yuno dan Shiv. Mereka tuh mengobrol sama ibunya. Lisa di sini juga menegur anaknya karena pernah menjadi anak-anak yang suka cari gara-gara. Jadi sebelum kena kutukan, kedua putri Rembrandt ini punya reputasi yang buruk. Tapi ketika udah sembuh, mereka tuh jadi baik. Di sini Lisa penasaran, gimana kalau Makoto tahu tentang reputasi buruk Yuno dan Shiv. Yuno dan Shiv di sini terkejut karena mereka tuh nggak mau reputasi itu diketahui sama Makoto. Lisa di sini bilang, sebaiknya kedua putrinya tuh mengubah reputasi buruk itu sebelum lulus. Saat ini, Makoto bertemu sama Rembrandt dan istrinya. Rembrandt di sini ngasih tahu kalau Shogun tuh nanya-nanya tentang Makoto. Rembrandt bilang kalau dia tuh ngasih tahu Shogun bahwa Makoto berhasil dia jinakan. Rembrandt juga di sini penasaran dengan pertemuan Makoto dan Sairit. Makoto di sini cuma bilang kalau Sairit tuh ngomongin tentang bisnis. Cuma Makoto menolak karena dia tuh saat ini masih sangat sibuk. Rembrandt di sini tegasin kalau dia tuh bakal selalu membantu Makoto. Jadi kalau Makoto punya masalah bisa nanya ke dia. Ketika lagi jalan bareng Rembrandt, tiba-tiba Makoto tuh dipanggil sama seorang siswa. Siswa itu terlihat penuh kebencian kepada Makoto.
Siswa itu mengaku kalau dia tuh hampir dibunuh sama Makoto. Tapi Makoto tuh lupa siapa siswa itu. Siswa itu bilang dalam turnamen nanti dia tuh bakal ngalahin semua siswa Makoto. Siswa itu bilang kalau dia bakal buktiin kalau Makoto adalah guru yang gak kompeten. Dengan gitu Makoto bakal malu. Setelah itu siswa itu pun akhirnya pergi. Ketika di penginapan, Shiki tuh ngasih tahu kalau kemungkinan siswa yang benci Makoto adalah salah satu dari para siswa yang dulu pernah membuli Ruria. Makoto di sini akhirnya ingat sama siswa itu. Makoto pun ngasih perintah ke Shiki untuk memperingatkan para siswanya tentang adanya hal yang gak diinginkan. Makoto juga di sini ngelakuin beberapa hal. Saat ini, Makoto, Ruth, Tomoe, dan Mio mereka tuh lagi jalan. Ruth di sini ada di samping Makoto. Alasannya itu semua karena Ruth menang dalam lomba minum melawan Mio dan Tomoe. Ruth di sini cerita kemungkinan negara Lorel tuh tahu tentang bahasa Jepang. Makoto di sini cerita kalau tulisan kanji di negara Lorel tuh disebut dengan tulisan yang bijak. Di sini Ruth juga ngasih tahu bahwa pengetahuan sihir di negara Lorel hal itu dipakai sebagai dasar oleh ras iblis untuk transmisi pikiran. Makoto dan Ruth saat ini masih mengobrol. Setelah itu Ruth dan Makoto pun berpisah. Singkatnya, Makoto, Tomoe, dan Mio mereka tuh udah sampai di lokasi turnamen. Di sini mereka tuh bertemu dengan semua siswa Makoto. Ship dan Yuno di sini mereka tuh kenal dengan Tomoe dan Mio yang merupakan pilar penting yang ada di perusahaan Kuzunoha. Mereka semua pun saling berkenalan dan saling mengobrol. Para siswa Makoto di sini kaget ketika tahu kalau Shiki itu jauh lebih lemah daripada Tomoe dan Mio. Di sini, Tomoe ngasih tahu ke para siswa bahwa level bukanlah segalanya. Yang terpenting tuh kemampuan bertarung. Shiki juga di sini ngasih tahu seorang siswa yang waktu itu menantang Makoto, ternyata siswa itu adalah putra kedua dari bangsawan di Limia. Lebih tepatnya adalah keluarga bangsawan Hopeless. Makoto dan para siswanya saat ini masih mengobrol. Makoto di sini ngasih beberapa nasihat. Makoto juga bilang kalau dia tuh bakal membatasi kemampuan bertarung para siswa. Jadi nanti tuh bakal ada beberapa kemampuan yang dilarang untuk dipakai sama para siswa. Shikilah yang menentukan masing-masing siswa tuh dilarang apa. Semua orang di sini kaget mendengar hal itu. Ketika Makoto pergi, para siswa saat ini mereka tuh diskusi. Mereka tuh berniat untuk pakai seluruh kekuatan mereka. Tujuannya tuh supaya menarik perhatian dan masa depan mereka tuh bisa terjamin. Tapi ternyata di sini Makoto melarang beberapa kemampuan yang dimiliki sama siswa. Hal itu akan menjadi tantangan tersendiri. Para siswa tuh masih nggak tahu kenapa Makoto melarang beberapa kemampuan. Mereka curiga kalau Makoto tuh dapat tekanan dari bangsawan Hopeless. Shiki bilang kalau Makoto tuh nggak akan membatasi para siswa hanya karena ditekan bangsawan. Shiki di sini ngasih tahu, akhir-akhir ini para siswa terlalu percaya diri dalam menghadapi turnamen. Bahkan para siswa tuh udah jarang berlatih dan lebih banyak menghabiskan waktunya di toko Makoto. Turnamen tuh sebentar lagi bakal dimulai, tapi para siswa tuh terlalu percaya diri. Para siswa di sini, mereka tuh masih minta penjelasan detail maksud dari tujuannya Makoto. Shiki di sini ngasih tahu kalau siswa berhasil menang dengan syarat-syarat tersebut, maka Makoto tuh bakal menerima banyak siswa baru dan 7 siswa di generasi pertama bakal memasuki fase berikutnya dalam ajaran Makoto. Mendengar itu semua, di sini para siswa tuh bersemangat karena mereka bisa lanjut ke fase berikutnya dari latihan yang udah disiapin sama Makoto. Para siswa Makoto tuh sangat haus sama kekuatan. Mereka semua tuh bertujuan untuk ke fase berikutnya. Di sini para siswa juga nanya ke Yuno dan Shift tentang kekuatan Tomoe dan Mio. Yuno dan Shift tuh cerita kalau mereka berdua tuh terkenal di kota Shige dan mereka berdua adalah petualang dengan level sekitar 1500-an. Para siswa yang mendengar itu semuanya tuh langsung terdiam. Saat ini Lily pergi menemui Ruth, atau lebih tepatnya dikenal dengan nama Falz. Oh ya, jadi nama Ruth ini adalah nama aslinya ketika dia jadi naga. Kalau di guild petualang, Ruth memakai nama Falz. Tapi gua tuh manggilnya tetap pakai nama Ruth. Lily di sini penasaran sama hubungan Ruth sama Makoto.
Ruth di sini tegasin, sebaiknya Lily tuh nggak mencari masalah sama perusahaan Kuzunoha. Ruth ngasih tahu, cari masalah dengan Kuzunoha tuh sama aja dengan berperang melawan ras iblis. Jadi maksudnya tuh di sini Ruth ngasih tahu kalau kekuatan perusahaan Kuzunoha tuh kurang lebih sama kayak ras iblis. Di sini ada sedikit ketegangan. Ruth ini mengetahui banyak informasi. Lily aja sampai nggak tahu ada berapa rahasia yang saat ini dipegang sama Ruth. Lily di sini penasaran dengan tujuan Ruth dan guild petualang yang sebenarnya. Ruth bilang selama menjadi seorang petualang, gak peduli mau demi-human, manusia, atau iblis, selama mereka tuh jadi petualang maka Ruth bakal ada di pihaknya petualang. Intinya Ruth tuh di sini membela petualang. Guild petualang adalah organisasi yang gak terikat sama negara atau siapapun. Setelah itu Ruth pun akhirnya pergi. Lily di sini kesal karena sejak awal Ruth tuh udah tahu tujuan sebenarnya dari Lily. Bahkan Ruth sampai ngasih informasi tentang pengkhianatan Sophia terhadap umat manusia. Lily juga dapat info dari Ruth tentang cincin anti berkah Dewi. Berkat semua info dari Ruth, kerajaan Grittonia tuh berhasil mengendalikan perang jauh lebih baik daripada negara lain. Lily juga di sini mempertimbangkan peringatan Ruth yang telah menyuruhnya untuk gak berurusan sama perusahaan Kuzunoha. Saat ini ada seorang iblis yang ditahan sama Makoto. Iblis itu tahu kalau yang menahannya adalah Makoto. Iblis itu tentunya tahu dari Rona. Makoto di sini bilang, ketika turnamen dimulai sampai selesai, Makoto tuh mau kalau semua iblis tuh meninggalkan kota ini. Iblis itu bilang kalau dia tuh nggak bisa mutusin sepihak. Ada beberapa iblis yang berbeda pandangan dengannya. Lime di sini ngasih tahu ada 13 iblis yang seharusnya tuh ada di pihak yang sama dengan iblis yang saat ini ditahan. Lebih tepatnya mereka semua tuh adalah bawahan dari Rona. Makoto di sini bilang kalau dia tuh mau 13 iblis itu pergi dari kota untuk sementara. Besoknya Makoto menghubungi Rona secara langsung. Makoto meminta semua bawahan Rona tuh pergi dari kota untuk sementara. Makoto tuh di sini nggak bisa jelasin alasannya. Setelah dipikirkan, Rona pun setuju untuk mengikuti Makoto, tapi syaratnya Makoto harus bertemu sama Raja Iblis. Makoto di sini janji kalau waktunya tepat dia tuh bakal bertemu sama Raja Iblis. Di sisi lain, ada pertemuan penting di Stella Port. Salah satu yang hadir adalah Rona. Io di sini kesal karena Rona tiba-tiba pergi ketika dalam rapat. Rona bilang kalau dia tuh dihubungi sama Makoto. Walaupun gitu, hal itu bukanlah hal yang mengganggu rencana mereka, jadi nggak usah khawatir. Io di sini bilang, dengan rencana yang udah mereka buat, penarikan bawahan yang dilakuin sama Rona, hal itu bakal melanggar perjanjian Rona dengan Makoto. Rona bilang, perjanjiannya adalah menarik mundur pasukannya yang saat ini ada di kota. Jadi walaupun rencana berjalan, itu nggak akan termasuk melanggar janji. Karena Rona tuh bakal tetap menarik mundur pasukannya. Singkatnya para iblis tuh mulai bergerak menjalankan rencana mereka. Saat ini tiba waktunya untuk turnamen. Ternyata Rembrandt tuh saat ini nggak nonton turnamen. Makoto di sini curiga kalau bangsawan Limia tuh udah mulai bergerak. Makoto nggak nyangka kalau bangsawan tuh bakal benar-benar bergerak hanya karena turnamen sekolah. Bahkan cat turnamen pun dimanipulasi sama mereka. Para siswa Makoto, mereka tuh saling berhadapan di pertandingan pertama. Makoto di sini kesal karena para bangsawan tuh terlalu banyak ikut campur. Saat ini, pertarungan antara Jin melawan Misura. Lebih tepatnya pertarungan siswa dengan level 97. Di sini pembawa acara bilang, orang di atas level 90 bakal ada batasan alat supaya turnamen tuh menjadi pertarungan yang adil. Makoto di sini kesal karena aturannya tuh menjadi semakin aneh. Kalau emang dibatasi, harusnya aturannya yang boleh ikut turnamen tuh cuma level 90 ke bawah. Jadi nggak perlu ada pembatasan alat bertarung. Di sini para siswa Makoto tuh dikasih senjata kayu. Alasannya level mereka sangat tinggi, jadi ada pembatasan. Pembawa acara bilang setiap pertarungan tuh dikasih waktu 10 menit. Dan segala kerusakan atau rasa sakit bakal ditransfer ke boneka. Jadi kalau bonekanya udah hancur atau udah sangat rusak, itu artinya pertarungannya tuh selesai. Dengan gitu para siswa tuh nggak perlu khawatir terluka. Total ada 3 boneka yang disiapin panitia untuk satu siswa. Itu artinya satu siswa tuh punya 3 boneka. Pertarungan Jin melawan Misura pun dimulai. Jin saat ini mulai menyerang pakai pedang kayunya tapi ditahan sama Misura. Misura ini punya pertahanan yang tinggi.
Pertarungan cepat pun terjadi. Para penonton di sini bersorak karena gerakan pertarungannya tuh sangat cepat. Pertarungan terjadi sangat sengit. Mereka berdua tuh saling adu pedang. Tapi pada akhirnya Jinlah yang menang. Makoto dan bawahannya di sini diskusi. Mereka semua tuh di sini sepakat bahwa pemenang sesungguhnya tuh adalah Misura. Misura tuh bertarung dengan sangat baik. Bisa dibilang kalau Misura tuh menang dalam pertarungan, tapi kalah dalam berperang. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan sihir. Di sini Makoto dan bawahannya tuh mengamati pertarungan tersebut. Tomoe dan Mio tuh tertawa melihat kekonyolan pertarungan. Para penyihir tuh bertarungnya tuh kayak cepet-cepetan baca mantra. Bagi Makoto dan bawahannya, pertarungan siswa lain tuh sangat membosankan dan konyol. Tapi bagi para penonton, para siswa lain tuh terlihat sangat hebat. Selanjutnya adalah pertarungan penyihir lagi. Tapi kali ini pertarungan antara Abelia melawan Shift. Bagi Makoto, udah jelas kalau Shift bakal menang. Abelia tuh sangat ahli pakai senjata busur yang digabungkan pakai sihir. Tapi sekarang Abelia tuh nggak diizinin pakai busur. Makanya Shift lah yang bakal menang. Seperti biasa para siswa Makoto tuh dikasih senjata kayu. Pertarungan pun dimulai. Para penonton di sini berpikiran, biasanya untuk awal tuh para penyihir bakal pakai sihir penghalang. Tapi ternyata Abelia dan Shift tuh nggak gitu. Mereka tuh langsung pakai tongkat mereka untuk menyerang. Shift di sini nembakin panah dibalut cahaya merah. Abelia juga di sini merespon dengan cepat. Shift mulai mengubah arah serangannya, tapi Abelia di sini berhasil menghindar. Abelia berhasil mengubah arah dari sihir Shift. Makoto salut dengan gerakan cepat yang dilakuin sama Abelia. Tapi nggak lama, ternyata sihir yang udah dibelokkan Abelia tuh tiba-tiba meledak di dekat punggungnya. Tapi Abelia di sini langsung pakai sihir penghalang. Shift pakai sihir bumi, dan Abelia saat ini terangkat oleh sebuah tangan batu. Abelia ditangkap tangan batu yang tingginya 2 meter. Tomoe di sini melihat kalau pertarungan keduanya tuh sangat bagus. Mio juga mengakui hal itu. Dibandingkan siswa lain, seenggaknya para siswa Makoto tuh jauh lebih baik dalam bertarung. Singkatnya karena udah ditangkap, Abelia di sini menyerah dan pemenangnya adalah Shift. Saat ini di kursi VIP, Ruth tuh menonton pertarungan para siswa Makoto. Ruth kagum sama kekuatan para siswa Makoto. Bagi Ruth, setiap tahun pertarungan turnamen tuh sangat membosankan. Tapi sekarang dia tuh sedikit terhibur dengan kekuatannya para siswa Makoto. Oh ya, untuk pertarungan Yuno dan Daena, ternyata pertarungan itu nggak diceritain. Pertarungannya tuh cuma tersirat dari kata-kata Ruth di web novel. Pemenang dari pertarungan itu adalah Daena, tapi detail pertarungannya tuh nggak ada. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita. Jadi ketika pertarungan Abelia melawan Shift, di sini Ruth mendengar komentar para bangsawan Lemia. Mereka tuh berkomentar kalau pertarungan Shift melawan Abelia tuh nggak seru. Abelia di sini terlalu fokus bertahan dan dia juga nggak punya niat bertarung. Jadi wajarlah kalau Shift yang menang. Bangsawan juga di sini, mereka tuh menolak orang yang bertarung gak sesuai kaidah biasanya. Jadi mereka menolak gaya bertarung baru yang gak sesuai dengan ajaran yang udah diajarin. Dalam hati Ruth, dia tuh sangat kesal. Padahal yang membatasi alat pertarungan tuh adalah antek-antek dari Lemia. Bagi Ruth, pertarungan Shift dan Abelia adalah pertarungan yang sangat bagus kalau dilihat dari sisi kemampuan dalam melakukan sihir. Di sini, Lily mengkritik para bangsawan yang udah bilang kalau pertarungan Shift dan Abelia tuh nggak bagus. Bagi Lily, kemampuan bertarung mereka tuh sangat luar biasa. Yang terpenting dari sebuah pertarungan tuh adalah melihat cara bertarung dan taktik bertarungnya. Lily di sini tegasin, setiap tahun cara pertarungan siswa tuh terlalu biasa. Dan hasilnya di masa depan, mereka tuh akhirnya dikalahkan para iblis. Bagi Lily, cara bertarung Shift dan Abelia adalah cara pertarungan yang baru, dan itu bisa menjadi harapan umat manusia untuk masa depan. Para bangsawan bilang kalau gaya bertarung mereka tuh gak sesuai dengan ajaran sekolah. Mereka tuh gak layak disebut prajurit. Lily di sini bilang kalau mereka berdua tuh bertarung dengan cara yang baru, dan itu sangat bagus. Lily bilang kalau terus pakai cara yang sama dan cuma gitu-gitu aja tuh gak bakal ada perkembangan. Raja Lemia juga di sini setuju dengan pendapat Lily. Pahlawan Lemia juga bertarung dengan cara yang baru, dan pahlawan juga pakai teknik yang gak biasa.
Raja Limia di sini tegasin, hinaan bangsawan terhadap ketiga pertarungan siswa Makoto, hal itu adalah penghinaan terhadap para pahlawan. Para pahlawan tuh membawa gaya bertarung yang baru, dan mereka juga pakai teknik yang berbeda dari biasanya. Para pahlawan tuh nggak bertarung dengan cara orang-orang biasa. Kalau menganggap ketiga pertarungan itu sebagai tindakan pengecut hanya karena gak sesuai kaidah yang biasa diajarin sama para guru, itu artinya para bangsawan telah menghina para pahlawan yang pakai cara bertarung yang berbeda dari ajaran orang-orang yang ada di dunia ini. Seketika para bangsawan Limia tuh terdiam ketika Raja Limia memarahi mereka. Ruth di sini tersenyum karena ternyata Raja Limia tuh udah berpikiran terbuka terhadap gaya baru. Ruth gak nyangka kalau kehadiran pahlawan tuh bisa mengubah gaya pikiran orang-orang tua di dunia. Ruth di sini juga ikut berkomentar. Ruth bilang kalau gaya bertarung siswa Makoto tuh adalah perubahan yang bagus. Bahkan Ruth di sini bilang kalau mereka dapat berkah Dewi, maka para iblis tuh bisa langsung jadi debu. Uskup gereja juga di sini setuju dengan pendapat dari Ruth. Kekuatan siswa Makoto tuh pasti bakal sangat gila kalau mereka tuh mendapatkan berkah dari Dewi. Kemampuan bertarung mereka tuh adalah kemampuan yang baru. Oh ya, gue di sini tuh bilang siswa Makoto tuh cuma untuk mempermudah. Orang-orang yang berdebat di sini tuh masih belum tahu kalau mereka tuh adalah siswa Makoto. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita. Jadi saat ini, Shiki menjaga para siswa Makoto yang udah kalah dalam pertarungan. Sedangkan yang masih menang tuh masih lanjutin pertarungan. Setelah Jin melawan Daena, Jin tuh mengalahkan musuhnya satu demi satu dengan sangat mudah. Padahal dia tuh cuma pakai senjata kayu. Oh ya, pertarungan Daena sama Jin tuh gak diceritain di web novel. Singkatnya pertarungan pun sampai final. Di final tuh bakal terjadi pertarungan antara juara kategori pedang melawan kategori sihir. Itu artinya pertarungan yang terjadi tuh kemungkinan besar antara Jin melawan Sip. Sip benar-benar diuntungin sama aturan turnamen yang sekarang. Sip tuh sangat ahli sihir bumi dan dia tuh bisa memanipulasi tanah dengan mudah. Bahkan walaupun Sip menghadapi dua siswa Makoto yaitu Abelia dan Izumo, mereka semua tuh bisa dikalahin dengan mudah sama Sip. Tomoe dan Mio di sini berkomentar kalau Sip bakal menang. Sip benar-benar diuntungkan dalam turnamen dengan keahlian sihir buminya. Makoto juga di sini setuju dengan Tomoe dan Mio. Sebelum ke pertarungan Sip melawan Jin, Jin dan Sip tuh harus melawan lawan terakhir mereka terlebih dahulu. Lawan Jin saat ini adalah siswa dari keluarga Hopeless. Tapi ternyata jadwal Jin tuh diubah. Dan yang melakukan pertarungan lebih dulu adalah Sip. Singkatnya Sip tuh mengubur setengah badan lawannya pakai sihir bumi. Sip tuh bisa menang dengan mudah. Dan dia tuh juara di kategori sihir. Sebenarnya tuh ada beberapa kendala yang menghalangi kemenangan Sip, yaitu wasit yang selalu gak mau menghentikan pertarungan, padahal Sip tuh udah jelas-jelas dia menang. Di pertarungan terakhir, Sip bahkan sampai pakai ledakan yang membuat lawannya tuh ketakutan, sehingga akhirnya lawan itu pun menyerah. Padahal kalau wasitnya adil, Sip bisa menang lebih cepat tanpa buang-buang waktu. Setelah selesai pertarungan, Sip tuh mengangkat tubuh lawannya yang setengah badannya tuh terkubur di tanah. Hal itu tentunya memalukan karena siswa laki-laki tuh dibantu sama siswa perempuan. Sip saat ini bertemu sama Jin. Sip jadi marah karena turnamen tuh saat ini menjadi sangat membosankan. Alasannya karena campur tangan kekuasaan dan uang yang dilakuin sama keluarga Hopeless. Bagi Sip, pertarungan melawan siswa Makoto lain tuh harusnya menjadi sangat menyenangkan dan seru. Tapi karena campur tangan bangsawan Hopeless, pertarungannya tuh jadi nggak seru karena banyak aturannya. Sip di sini iri karena Jin bisa bertarung langsung melawan anak Hopeless, yaitu Illumgan. Sip di sini ngasih semangat kepada Jin. Saat ini, pertarungan Jin melawan Illumgan. Jin tuh dengan penuh tekad mau mengalahkan Illumgan. Illumgan di sini, dia tuh pamer baju besi bersejarah dari keluarga Hopeless. Tentunya karena panitia udah dibayar, hal itu udah disetujui. Jin dalam hatinya dia tuh gak peduli. Mau pakai peralatan sekuat apapun, Jin gak pernah peduli. Di sini, Illumgan terlihat sombong dan dia merendahkan Jin. Saat ini, walaupun Jin pakai senjata kayu, dia gak ngerasa takut ngelawan orang yang pakai peralatan tempur luar biasa. Jin tuh udah terbiasa melawan musuh yang lebih kuat darinya, dan itu semua adalah berkat dari latihannya Makoto. Ketika pertarungan dimulai, Jin di sini membaca semua gerakan Illumgan.
Bagi Jin, gerakannya itu sangat lambat. Jin tuh berkali-kali menjatuhkan pedang Illumingan. Illumingan di sini terlihat sangat marah dan dia tuh pakai banyak serangan untuk menghajar Jin. Tapi Jin di sini bisa membaca pergerakannya dengan mudah dan dia tuh terus menjatuhkan pedang musuh. Jin di sini kecewa karena pedang bagus digunakan sama orang yang gak bisa pakai pedang dengan baik. Jin pun mulai balik menyerang. Setiap kena serangan, Illumingan ini selalu manggil wasit. Dan saat itu selalu ada aja alasan wasit untuk memperingatkan Jin. Jin di sini udah muak dengan aturan-aturan turnamen yang disetting. Jin pun langsung menghantamkan pedangnya ke kepala Illumingan. Jin di sini manggil wasit. Jin bilang kalau ketiga boneka udah rusak, jadi dialah pemenangnya. Singkatnya wasit mutusin bahwa Jin lah yang menang. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan antara juara pedang melawan juara sihir. Jin dan Sip akhirnya bertarung dan pemenangnya tuh udah jelas adalah Sip. Sip terlalu overpower di arena yang sekarang karena sihir buminya. Jadi Sip tuh saat ini nggak bisa dikalahin. Sip tuh mengubah seluruh arena menjadi rawa dan Jin tuh nggak bisa berbuat apapun. Jin saat itu udah skakmat. Sedangkan Sip, dia bisa mengambang di permukaan seperti orang yang lagi main selancaran. Makoto di sini berpikir kalau sihir Sip yang bisa mengubah arena tuh digabungin sama jebakan-jebakan, maka itu bisa jadi pertahanan yang hebat. Makoto di sini menamai sihir itu dengan sebutan Power Geyser. Tomoe dan Mio di sini mendengar sebutan Power Geyser, padahal Makoto tuh ngomongnya sangat pelat. Mata keduanya saat ini berkilauan. Makoto di sini ngerasain firasat yang buruk. Saat ini di kamar yang gelap, ada seorang pria yang terlihat sangat suram sedang menggumamkan sesuatu. Gak lama datanglah orang lain yang ngasih laporan. Pria suram itu jadi terlihat sangat kesal dan marah. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.